billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pada maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami, pertemuan yang lampau kita membahas satu tema, bukan dari hadis tapi tematik yang kita bahas pertemuan yang lampau, yaitu pentingnya bermajelis ilmu. Pentingnya bermajelis ilmu yang kita sampaikan ketika itu ada 12 sebabnya. Apa saja yang 12 itu, kenapa majelis ilmu menjadi penting? Satu, bermajelis ilmu, mencari ilmu penting karena ayat pertama turun 30 juz 114 surat, kemudian 6666 ayat. Ayat pertama turun itu tidak berbicara tentang sholat, zakat, haji, umroh, korban, tapi berbicara tentang ilmu. Yang kedua, majelis ilmu itu penting. Kenapa? Karena mencari ilmu itu hukumnya fardu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin aw muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya fardu, baik bagi muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Yang ketiga, majelis ilmu itu penting. Kenapa? Karena dengan bermajelis ilmu semakin mudah kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah melangkah menuju majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Keempat, majelis ilmu itu penting. Kenapa? Karena orang yang cinta dengan ilmu akan Allah berikan kepadanya pahala yang besar. Dalam satu hadis dikatakan pahalanya sama dengan berjihad. Rasulullah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Siapa yang pergi dari rumahnya demi menghadiri majelis ilmu, maka dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah sampai nanti dia kembali pulang ke rumahnya. 5. Besarnya pahala bermajelis ilmu itu Nabi katakan, Nabi pernah berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapati satu ayat saja, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 100 rakaat. Wahai Abu Dzar, engkau pergi dari rumahmu demi mendapati satu ilmu saja, lalu kemudian engkau beramal dengan itu ilmu atau belum, khairul laka min an tusalliya al-fara'atin, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 1000 rakaat." Arti yang kelima, bermajelis ilmu penting. Kenapa? Dalam satu hadis dikatakan pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Keenam, majelis ilmu penting. Kenapa? Orang bermajelis ilmu akan mendapatkan sakinah, ketenangan dari Allah Ta'ala.
Yang kedua, dia akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia akan dinaungi oleh para malaikat. Kemudian juga langsung yang kesembilan, dia akan disebut-sebut oleh Allah Ta'ala. Dalilnya Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah. Ketika mereka berkumpul, apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka baca kitabullah, Al-Quran. Mereka kaji hadis-hadis Rasulullah. Mereka kaji berbagai macam ilmu. Ada akidahnya, ada tafsirnya, ada hadisnya, ada fikihnya, dan seterusnya. Kalau itu sudah dilakukan, illa nuzilat alaihim sakinah, akan Allah turunkan kepada orang itu sakinah, ketenangan. Wa wasiyatuhum rahmah, dia akan diliputi, dinaungi, dihujani oleh rahmat Allah Ta'ala. Wa hafazhumul malaikah, dia akan dinaungi oleh para malaikat. Yang kesembilan, langsung dia akan disebut-sebut, wa zakarahullahu fi mahdahu, dia akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. 10. Pentingnya bermajelis ilmu. Kenapa? Karena dengan bermajelis ilmu itulah kita semakin dapat memahami agama kita, semakin baiklah kita. Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah apabila berkehendak menjadikan seorang hamba sebagai insan yang baik, maka akan Allah berikan kepada hamba itu pemahaman agama yang baik. Bagaimana kita dapat memahami agama dengan baik? Ramaikan majelis ilmu. 11. Kenapa majelis ilmu itu penting? Karena orang yang cinta dengan ilmu derajatnya akan diangkat Allah Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. 12. Majelis ilmu itu penting. Kenapa? Satu di antara wasilah yang sangat-sangat cepat untuk mengecas keimanan kita. Karena iman itu kan bisa naik, bisa turun. Maka supaya iman kita naik cepat, terjaga iman kita, wasilahnya adalah dengan kita bermajelis ilmu. Itu yang kita bahas bulan yang lalu, ayat bunda. 12 sebab kenapa majelis ilmu itu begitu penting. Satu apa tadi, Bu? Ayat pertama tentang ilmu. 2 si karena aku Ustaz lebih lupa. Tengoklah nanti ada di YouTube kita, di YouTube masjid kita. Bapak Ibu, bulan sebelumnya kita membahas hadis. Hadis yang kita bahas itu yang saya tanya tadi, saya lupa sudah sampai berapa hadis yang kita bahas dalam kitab Arba'in Nawawi. Tadi kata Abang kita baru sampai pada hadis yang ke-9. Maka berarti maghrib ini Bunda kita masuk kepada hadis yang ke-10 yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-10 itu temanya Bunda, ad-du'a'u wa aklul halal. Doa dan memakan yang halal. Karena makanan yang halal berpengaruh kepada makanan yang apa yang kita makan akan berpengaruh terhadap dikabulkan atau tidak dikabulkannya doa seorang hamba ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca hadisnya ya Bunda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Allah meridhoinya, dia berkata, apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun, ketahuilah bahwasannya Allah itu thayyibun, zat yang maha baik. La yaqbalu illa thayyibah, dan Allah yang maha baik itu takkanlah menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amarul mu'minin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menyuruh orang-orang beriman, bima amaru bihil mursalin, sebagaimana Allah juga menyuruh para rasul, para nabi. Faqala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa suruhan Allah kepada orang beriman, apa suruhan yang sama juga kepada para rasul. Suruhannya itu Allah katakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu, makanlah olehmu. Apa yang dimakan? Minat thayyibat, yang baik. Wa'malu salihah, dan lakukanlah amal yang baik, amal yang soleh. Kenapa? Ini bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku, kata Allah, maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan, yang kamu
Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman. Ini perintah untuk siapa tadi Pak? Untuk para Rasul. Kata Nabi tadi Allah menyuruh orang-orang beriman sebagaimana Allah juga menyuruh para Rasul. Ini perintah kepada Rasul dan kepada orang berimannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Summa dzakara rajula, kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang lelaki yuti'us safara, yang sedang menempuh perjalanan yang jauh. Kondisinya bagaimana? Asy'atha aghbara, rambutnya kusut, badannya bermandikan dengan debu. Rambutnya bagaimana tadi Bu? Kusut, badannya bermandikan dengan debu. Terus ngapain dia? Yamundu yadayhi ila sama, dia tadahkan tangannya tinggi-tinggi ke langit. Artinya dia berdoa. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Minta ini ya Allah, minta itu ya Allah. Wa mat'amuhu haram, sementara yang dia makan adalah yang haram, kata Nabi. Wa masyrabuhu haram, sementara yang dia minum adalah yang haram. Wa malbasuhu haram, sementara yang dia pakai adalah yang haram. Wa hudhiya bil haram, dia dikenyangkan dengan segala sesuatu yang haram, kata Nabi. Wa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa demi doa orang itu? Setidaknya ini ada 3 poin yang terdapat di dalam hadis ini. Poin pertamanya tadi kata Nabi, Allah zat yang maha baik dan Allah itu takkan menerima kecuali yang baik-baik. Poin yang kedua ada perintah kepada Rasul yang itu juga diperintahkan kepada kita yang beriman. Apa perintahnya tadi makanlah yang baik-baik. Kemudian yang ketiga ada kisah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang seseorang yang sedang menempuh perjalanan yang jauh, kondisinya rambut kusut, badan bermandikan debu, lalu dia bersungguh-sungguh dalam berdoa, minta ini ya Allah, minta itu ya Rabb. Tapi sementara itu yang dia makan yang haram, yang dia minum yang haram, yang dia pakai yang haram. Maka kemudian kata Nabi, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa demi doa orang itu? Ayo kita coba urai satu persatu. Yang pertama kata Nabi, Allah itu zat yang maha baik dan Allah takkan menerima kecuali yang baik-baik. Artinya tadi dimuliakan Allah, kalau baik kata Allah maka itu baik. Kalau tak baik kata Allah maka itu tidak baik. Kalau Allah suka dengan yang baik maka buatlah yang baik itu. Tapi kalau Allah tak suka dengan yang tak baik, jangan dibuat yang tidak baik itu. Maka bersegeralah kita kepada yang baik, menjauhlah kita dari yang tidak baik. Maka kemudian mudah dimuliakan Allah, tolak ukur sesuatu itu baik apa? Pertanyaannya apakah ketika banyak orang mengatakan tentang sesuatu, yang dikatakan sesuatu itu baik oleh kebanyakan orang, pastikah itu baik? Pasti? Belum tentu, tapi bisa jadi. Kalau ada banyak orang mengatakan sesuatu itu tidak baik, pastikah dia tidak baik? Belum tentu, tapi bisa jadi. Banyak orang katakan tak baik, tapi bisa jadi itu baik. Banyak orang katakan baik, tapi bisa jadi itu tidak baik. Maka supaya kita tidak bingung dalam menetapkan sesuatu baik atau tidak baik, maka pandanglah sesuatu itu dengan pandangan kacamata syariat kita. Kalau kata Allah baik, kalau kata Rasulullah itu baik, maka itu pasti baik. Tapi kalau kata Allah tak baik, kata Rasulullah tak baik, maka jangan dilakukan itu. Apa sebab? Rumusnya sederhana saja. Kalau ada perintah Allah, maka di situ pasti ada kebaikan.
Tapi kalau ada larangan Allah, maka di situ biasanya pasti ada keburukan. Ada perintah Allah, dia berat, tak masuk akal sekalipun. Tapi kalau sudah itu namanya perintah, maka kita sambut dengan sami'na wa ata'na. Lakukan saja. Ini perintahnya berat, Ustaz, tak masuk akal nih Pak Ustaz. Bagaimana? Ya lakukan saja. Contoh ayat ini, kan banyak perintah Allah yang nampaknya tak masuk akal sama kita. Apa contohnya ayat ini? Allah suruh Nabi Nuh untuk buat kapal. Orang yang tinggal di tengah gurun lalu dapat perintah buat kapal. Kira-kira pekerjaan mudah atau berat ya? Ringan atau berat? Berat, masuk akal atau tidak? Tak masuk akal. Tak masuk akalnya gimana? Beratnya gimana? Orang tinggal di tengah gurun padang pasir. Untuk buat kapal itu berarti kayunya kecil atau besar? Besar. Maka dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, untuk membuat kapal itu kayunya itu ditanam lebih kurang 100 tahun lamanya. Berapa tahun Pak tuh? 100 tahun. Nabi Nuh itu kan termasuk nabi yang panjang umurnya. Al-fasanatin illa khamsin, 1000 illa kurang khamsin 50, lebih kurang 950 tahun. Jadi kenapa ditanam dulu kayunya itu ayah bunda? Terbayang sama ayah bunda kayak kita pergi haji berangkat umroh, nampak tak sama bunda kayu-kayu yang besar di pinggir jalan. Mulai kita bertalbiyah ambil mikot dari Bir Ali, dari Madinah menuju Mekah lebih kurang 5,5 jam atau 5 jam kita naik mobil dari Madinah ke Mekah. Sepanjang jalan kiri kanan muka belakang apa yang kita tengok? Apa? Gurun, padang pasir, bukit bebatuan. Betul? Tidak macam kita ke Sumbar, tidak macam kita ke Medan, tidak macam kita ke Jambi, tidak macam kita ke Dumai. Kiri kanan hutan belantara, kayunya besar. Ini jangankan cari kayu yang besar, cari lidi aja susah. Perintahnya berat, tak masuk akal. Di tengah gurun, orang tinggal di tengah gurun dapat perintah berkapal. Kalau Nabi Nuh tinggalnya di pinggir sungai Siak jadi ibarat. Kalau tinggal di pinggir sungai Kampar, perintahnya masuk akal. Ini orang yang tinggal di tengah gurun lalu kemudian dapat perintah buat kapal, sehingga ketika Nabi melakukan perbuatan itu, melakukan pekerjaan pembuatan kapal itu, sehingga Nabi dibully, dikatakan sudah gila kah, dikatakan sudah tenggel kah, dan 1001 itu dan lain-lain. Kalau ada perintah, kita tengok tadi kan kita katakan di balik perintah ada kebaikan. Coba ya bunda, kalau ketika itu Nabi Nuh mengeluh, tak mau Nabi Nuh buat kapal. Nah ya Allah, emangnya tak ada perintah yang lain ya Allah. Berhenti aja lah aku jadi nabi ya Allah, tak mau lah aku buat kapal. Diejek aku sama orang, diludahi. Bahkan dalam riwayat ya bunda, ketika kapal itu selesai, kapal Nabi Nuh itu dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Orang-orang buang sampah di situ, bahkan pergi dia ke situ. Pertanyaannya, kalau Nabi Nuh tak mau buat kapal, kira-kira apa yang akan terjadi ya bunda? Ketika datang air bah, banjir besar, maka tentu Nabi Nuh juga akan binasa bersama umatnya yang pendosa. Itulah contoh di balik perintah pasti ada kebaikan. Kalaulah Nabi Ibrahim tidak meninggalkan istrinya bersama anaknya Nabi Ismail, mungkin sampai hari ini takkan pernah kita mencicipi bagaimana rasanya air zam-zam. Itu hikmah di balik sebuah perintah. Di balik perintah ada kebaikan, di balik larangan pasti ada keburukan. Mana contohnya ayat bunda? Nabi Adam dilarang oleh Allah bersama istrinya. Larangan Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, Hawa, tinggallah kalian berdua dalam surga ya, kata Allah. Makanlah apa nak kalian makan, buatlah apa nak kalian buat. Tapi ingat dan ya, Hawa ya, ini pohon jangan dekat-dekat ya. Jangan dekat-dekat ini pohon. Kenapa? Nanti kalau kalian dekat-dekat, fatakuna minaz zalimin. Kalian nanti akan menderita. Kalian akan nanti tersiksa, kata Allah. Apalah daya godaan iblis luar biasa.
Akhirnya Nabi Adam bersama istrinya tergoda. Nabi Adam tak hanya mendekat, tapi sampai pada titik memakan. Padahal kata Allah, wala taqraba, Adam, Hawa, jangan dekat. Kalau kalian dekat saja kalian akan menderita. Karena godaan begitu luar biasa. Akhirnya tak hanya mendekat, tapi sampai memakan. Apa akibatnya ya Bunda? Akibatnya apa? Terusir dari surga, terpisah dari pasangan dalam waktu yang lama, dan jaraknya juga jauh. Dalam beberapa riwayat kita baca, Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jauh jaraknya, hanya karena melakukan yang dipantangkan. Padahal nampaknya larangan itu sangat sepele. Oleh karenanya ya Bunda, Allah itu zat yang maha baik, dan Allah suka dengan yang baik-baik. Kalau ada perintah kepada kebaikan, segeralah kita ke situ. Tapi kalau ada larangan, segera juga lah kita menjauh. Tolak ukur itu baik apa? Maka tadi kita katakan, kalau kata Allah baik, kata Rasulullah baik, itu pasti baik. Tapi kalau kata Allah, kata Rasulullah tak baik, maka itu pasti tak baik. Contoh hari ini, banyak yang dianggap baik oleh kebanyakan orang, tapi sesungguhnya dia tidak baik. Menjadi kebanggaan bagi anak-anak muda, akan dikatakan keren, akan dikatakan beken, akan dikatakan maco kalau badan penuh dengan tato. Baru keren, baru beken kalau badan penuh dengan tato. Semuanya ditato, tangan ditato, ini ditato, bahkan sampai mata pun ditato. Padahal itu akan berujung kepada kematian. Ini di lubang, ini juga di lubang. Keren kata kebanyakan orang. Tapi kata syariat kita keren? Enggak keren. Katanya mantap kalau pergi melenggang-lenggok di trotoar itu apa, tempat penyeberangan jalan itu. Kan ini yang lagi trending sekarang nih Pak. Apa namanya yang nyebrang-nyebrang ke tengah jalan itu apa? Zebra cross. Yang kemarin viral di di Jakarta, apa namanya Pak? Citayam. Oh Citayam, saya kira Citayam. Citayam fix apa? Itu apa? Jilan tahu. Nah, ayo Bunda, melenggang-lenggok laki-laki, kemudian melenggang-lenggok tak obatnya perempuan. Keluarlah dia di situ. Melenggang-lenggok, yang perempuan pun kayak gitu. Kata dia mantap. Iya kan? Kan banyak yang memuji. Yang tak baik dikatakan baik. Yang baik dikatakan tak baik. Apa contohnya ya Bunda? Ngaji kemarin kawan-kawan kita di Jogja, di Malioboro, di pinggir jalan, tak terganggu orang jalan Pak. Duduk, kan ada tempat-tempat duduk. Ngaji orang di pinggir jalan. Kemudian kita buat pula kemarin di Pekanbaru, Riau mengaji, kalau saya tak salah temanya hari Ahad beberapa waktu yang lalu, bulan Mei kalau saya tak salah. Dibully. Ya bukan Bu? Dibully. Direndahkan, diremehkan. Yang baik dianggap tidak baik, yang tidak baik dianggap baik. Maka yang kita kembalikan kepada syariat kita. Maka disitulah pentingnya kita itu mengaji. Kalau kita kembalikan kepada poin kita belajar kita bulan yang lalu, disitulah pentingnya kita bermajelis ilmu supaya kita paham agama. Sesuai juga dengan hadis Nabi. Memang nampaknya kita memang sudah berada di akhir zaman nih. Kata Nabi di akhir zaman itu, saya ala nasi zamanun sanawatun khadda'an. Di akhir masa zaman itu kata Nabi akan datang masa-masa yang penuh dengan tipu daya. Yukadzibu fiha as-shadiq wa yusaddiqu fiha al-kadzib. Di masa itu nanti yang benar akan didustakan, akan diingkari, yang salah kemudian nanti dibenarkan. Pengkhianat diberikan amanah, orang yang amanah kemudian dikhianati, dan kemudian berbicaralah ruwaibidah. Siapa ruwaibidah itu? Orang yang tak punya ilmu, orang yang tidak mumpuni, kemudian dia berbicara, kemudian dia mengambil alih sesuatu urusan yang di situ dia tidak menjadi, yang di situ dia tidak ahli di situ. Sehingga kata Nabi, idza dusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah.
Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka sungguhlah kehancuran. Maka baik buruk sesuatu kembalikan kepada syariat. Katanya tadi juga sempat kita singgung, bertato itu keren, kata kita, tapi kata syariat enggak. Sehingga ada hadis Nabi yang mengatakan, la'anallahu washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat bil husni wal mughayyiratu li khalqillah. Allah akan melaknat orang yang washimat, orang yang kerjanya buat tato, pembuat tato. Wal mustawshimat, dan orang yang minta dibuatkan tato. Wal mutanammisat, dan orang yang mencukur alis. Wal mutafallijatu lil husni, dan orang-orang yang mengotak-atik merenggang-renggangkan giginya. Wal mughayyiratu li khalqillah, orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah, itu akan mendapatkan laknat, tidak disukai oleh syariat. Kalau tato-tato ayah bapak-bapak tahun 80-an, tahun 70-an saya tengok tatonya tak banyak. Paling-paling di sini satu Raja Wali, paling-paling di sini satu ada ular kobra, kemudian di punggungnya paling-paling ada Scorpio kan, kalajengking. Tak lebih daripada itu. Ataupun kalau nak buat biasanya di sini. Contohnya namanya Doni Putra, di sini D. Atau setidaknya tahun-tahun 90 saya tengok artis yang agak familiar itu Rano Karno. Maka supaya mirip Rano Karno kasih pula tai lalat di sini, buat tato hijau di sini tato. Orang putih awak hitam baik, buat pula yang di hijau itu tak nampak lah dia. Nah, ada pula tato. Kata kita bagus, tapi kata syariat tidak bagus. Tato orang hari ini ibu nak di sini aja, tapi sudah pun ini dah macam batik badan negara. Dah macam apa? Baju batik, kaki penuh, badan penuh. Terus bagaimana caranya? Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Zat yang Maha menerima taubat. Jadi ayat bunda, baik buruknya sesuatu kembalikan kepada kacamata syariat. Kemudian yang kedua ayat bunda, ada perintah kepada Rasulullah dan juga itu diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Betapa mulianya kita orang-orang beriman, saya bunda. Kenapa kita mulia? Karena kita mendapatkan satu perintah yang itu dulu pernah Allah perintahkan kepada Nabi dan para Rasul. Apa perintahnya? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Wahai orang-orang yang wahai para Rasul, makanlah olehmu yang baik-baik. Untuk orang beriman juga ada perintahnya, sama dengan perintah yang telah Allah berikan kepada para Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Kulu apa tadi Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil akulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah olehmu yang baik-baik. Ada satu surat ayat bunda, dua surat yang mirip. Boleh ayat bunda tengok surat Al-Baqarah 168 kemudian 172. Ayat yang mirip. Al-Baqarah 168 kemudian Al-Baqarah 172. Al-Baqarah 168 kalau saya tak salah bunyinya ayat bunda. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan apa tadi Pak? Ya ayyuhan nasu. 172 kalau saya tak salah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nampak terasa bedanya ya bunda? Satu ya ayyuhan nasu, satunya lagi ya ayyuhalladzina amanu. Yang menjadi perhatian ayat bunda, perintah kepada sekalian manusia dan perintah kepada orang beriman. Ketika Allah memberikan perintah kepada ya ayyuhan nasu sekalian manusia, bunyi perintahnya apa coba? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah yang halal-halal dan lagi baik. Ini untuk bahasanya manusia nas. Tapi ketika ada perintah Allah kepada ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya apa coba? Kulu min thayyibat. Makanlah olehmu yang baik-baik. Untuk manusia halalan thayyiban. Untuk ya ayyuhalladzina amanu thayyibat saja. Tidak disebutkan halalnya di sini.
Sehingga kemudian menjadi kajian tersendiri oleh para ulama ayat bunda. Ketika Allah memanggil manusia disebutkan halalan thayyibah. Tetapi ketika perintahnya amanu, orang-orang beriman, thayyibnya saja yang disebutkan, yang baik-baiknya saja, sementara yang halalnya tidak. Apa maknanya ayat bunda? Maka dijelaskan oleh para ulama, orang-orang beriman tidak disebutkan halalan thayyibahnya, tapi hanya thayyibah saja, karena orang-orang beriman sudah barang pasti yang dia makan adalah yang halal. Tapi sekalian manusia belum tentu yang dia makan yang halal. Baik bisa jadi, tapi halal belum pasti. Maka berbanggalah, syukurlah kita kepada Allah, karena ketika ada iman pada diri kita, mendapatkan perintah yang sama yang pernah dulu Allah berikan kepada para nabi dan para rasul, yaitu memakan yang baik-baik. Yang ketiga, di balik kisah ini Bunda dimuliakan Allah, ada satu kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang seseorang yang sedang menempuh perjalanan yang jauh. Kemudian rambutnya kusut, badannya bermandikan dengan debu, dia khusyuk dalam berdoa, tapi doanya tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa ya Bunda? Yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai adalah dari yang haram. Maka artinya ya Bunda, apa yang kita makan, apa yang kita pakai itu akan berpengaruh kepada dikabul atau tidak dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada indikasi. Perjalanannya jauh, rambutnya kusut, kemudian badannya bermandikan dengan debu. Maka kata ulama orang ini bukan sedang kayak kita bertamasya ke, contohnya kita ke Sumbar, Pulau Mande kah namanya, ke Haro kah namanya, atau ke Bali kah namanya, ke Thailand, ke Phuketnya kan. Dia ini perjalanannya Bunda dalam perjalanan ketaatan, bukan dalam perjalanan kemaksiatan. Bukan bertamasya biasa, bukan berholiday atau weekend, enggak. Tapi dia ini sedang safar umroh atau sedang haji. Indikasinya di mana? Ayat Bunda kan disebutkan rambutnya kusut, kemudian dia bermandikan dengan debu. Rambut itu kusut, badan bermandikan dengan debu. Ayat Bunda, bayangkan sama Bunda, contoh orang dulu dari Madinah ke Mekah. Kalau kita kan hari ini 5 jam kan selesai sampai kita. Kenapa rambut kita masih rapi? Kenapa baju kita masih bersih? Karena kita duduk di dalam mobil yang sejuk, yang jauh dari debu. Sementara orang dulu kalau pergi haji, pergi umroh, naik kuda, naik keledai, naik onta, maka banyaklah debu yang bertebangan. Belum lagi nanti ketika sempat berjumpa dengan angin gurun, maka tentu badan ini akan bermandikan dengan debu. Rambut itu kusut kenapa? Karena khawatir nanti kalau rambut itu diperbaiki, jatuh rambut kita, gugur rambut kita, maka kita kena apa? Bisa kena. Dan makanya dibiarkan. Ini hadis menjelaskan, kata ulama, ini orang perjalanannya, safarnya safar ketaatan, safarnya dalam mencari ridho Allah. Dalam safar kemudian dia berdoa. Maka hadis menjelaskan ayat Bunda, di antara doa seorang hamba yang cepat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia berdoa, sedangkan ketika itu dia sedang safar. Tapi kondisinya sekarang ayat Bunda, dia berdoa di waktu yang cepat ijabah doa. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sekalipun waktunya waktu yang ijabah, tapi doanya tetap apa Pak? Tetap ditolak, tetap tak diterima oleh Allah. Akibat dari apa? Karena dia barangkali pernah memakan, meminum, memakai yang haram. Maka ya sesuatu yang haram itu bisa jadi wujudnya yang haram, najis dia, atau bisa jadi cara mendapatkannya itu yang haram. Ini haram atau suci? Najis, haram atau suci? Boleh tak diminum nih Bapak Ibu? Boleh kan? Karena memang dia air yang boleh diminum. Dia ini bukan khamar, dia ini bukan tua. Ini halal untuk diminum. Artinya wujudnya bisa jadi halal, tapi cara mendapatkannya bisa dengan cara yang tidak halal. Mana contohnya Bunda? Sesuatu yang dia halal tapi didapat dengan cara yang tidak halal. Contohnya orang sungguh menyungguh halal kata Bunda? Enggak. Sehingga Nabi katakan la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat penyuap dan orang yang menerima suap. Maka kita perhatikan ayat Bunda. Kita yang barangkali pernah main proyek,
Ini proyek ini didapat dengan suap menyuap, ini usaha ini didapat dengan halal atau haram nih. Kalau sempat itu dari yang haram, dari suap, maka itu jatuhnya boleh ditambah 2 menit. Riba contohnya, riba halal atau haram? Haram. Jelas Al-Quran mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Dipertegas Rasulullah baginda yang mulia, riba ada 73 tingkatan dosanya. Seringan-ringan dosa riba sama dengan seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Seorang perempuan lelaki berzina dengan ibu kandungnya, atau seorang perempuan yang berzina dengan ayah kandungnya. Kalau sempat harta kita didapat dari riba, kalau sempat harta kita didapat dari sogok menyogok, kalau sempat harta kita didapat dari mengambil yang bukan menjadi hak milik kita, mencurikah namanya, korupsikah namanya, nepotisme kan namanya, maka itu adalah riba. Doa kita tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya saya minta, kalaulah doa tak diterima, jangan harap puasa akan diterima. Kalaulah doa tak diterima, jangan harap haji kita akan diterima. Kalau haji kita doa tak diterima, jangan harap apapunlah amal kita tak akan diterima. Apa sebab? Berkaitan dengan doa Nabi pernah berkata, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu muh itu artinya otak inti dari segala ibadah. Doa inti dari segala ibadah. Ibarat kita manusia ya bukan, yang menjadi inti baik buruknya kita itu kan akal dan pikiran kita. Ada orang dia ganteng, cantik dia, tapi akalnya tak ada. Masihkah dia berguna? Tak berguna lagi dia. Artinya bunda, mohon maaf, seluas samudra pun amal soleh yang kita lakukan, setinggi langit pun kebaikan yang kita lakukan, selagi pernah kita memakan, menempati yang haram, itu akan menyebabkan amal ibadah kita akan sia-sia, hampa di mata Allah Ta'ala. Oh Ustaz, nampaknya setiap saya berdoa sekarang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup saya bahagia-bahagia saja, rezeki saya lancar-lancar saja. Ketahuilah itu bisa jadi merupakan istidraj. Istidraj itu apa? Allah tangguhkan datangnya azab kepada seorang hamba. Allah bukakan kenikmatan dunia, tapi nanti yang tersisa di akhirat hanyalah azab demi azab yang semestinya dia dapat di akhirat, tapi Allah berikan selama dia di dunia. Kenapa? Dia bermaksiat. Maksiatnya apa? Dia memakan, meminum, memakai yang haram. Ayo kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah anugerahkan kepada kita segala kebaikan. Allah jauhkan daripada kita segala keburukan, terkhususnya segala sesuatu yang haram Allah jauhkan pada diri kita, sehingga dengan itu bahagia kita di dunia, selamat kita di akhirat. Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya yang mulia, tanpa sedikit pun sebentar pun kita singgah dalam nerakanya yang hina. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.